Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang masih kita bersama-sama belajar tentang tafsir ringkas dari Al-Qur'anul Karim, yang mana tanpa terasa kita sudah di pertemuan kedua dari surat At-Tur. Surat At-Tur atau yang berarti bukit ya, bukit Tursina yang berada di semenanjung Sinai, yang mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang penamaan surat At-Tur sesuai dengan salah satu ayat yang ada di dalam surat ini. Surat At-Tur yang terdiri dari 49 ayat, yang merupakan surat ke-52 menurut urutan yang ada di mushaf, dan termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dari Madinah, ke Madinah dari Mekah, yang banyak menekankan tentang perkara-perkara akidah untuk menguatkan para sahabat dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menentang apa yang menjadi keyakinan orang-orang Quraisy, berisi tentang beriman kepada hari akhir, tentang adanya hari kiamat, bercerita tentang keautentikan Al-Quran, maksudnya Al-Quran ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dongeng-dongeng dan seperti yang apa mereka tuduhkan, dan juga berisi tentang menekankan akan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus untuk mereka, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita telah ambil ayat 1 sampai 16 ya, yang kurang lebih bercerita tentang azab yang akan menimpa kaum musyrikin, dan itu pasti terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya sebelum menyebutkan azab ini dengan 5 sumpah dengan makhluknya, dengan At-Tur, dengan kitabul mastur, wal baitil ma'mur, semua, dan saqfil marfu, bahril masjur, untuk menekankan akan pasti terjadinya azab yang akan dikenakan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat tentang tanda-tanda terjadinya azab yang akan menimpa orang-orang kafir. Kemudian barulah mereka nanti ketika hari kiamat mereka benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, dan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siksaan zahir maupun siksaan batin. Kemudian pada ayat 17 sampai 28 yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang kebalikan daripada orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, orang-orang yang bertakwa, yang mereka akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari ayat-ayat ini, kita akan tilawah dulu. Baik, silakan dibuka ya, mushafnya,
ayat 17 surat At-Tur sampai ayat 28 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina fi jannatin wa na'im. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 ini sampai ayat 28, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mereka ketika di dunia melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kenikmatan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ke surganya. Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka dapatkan? Allah sebutkan dimulai dari ayat yang 17, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan wa na'im, dan kenikmatan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya itu berbicara tentang penghuni neraka, maka kebalikan daripada itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni surga. Dan Allah sebutkan di sini bahwasanya innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Di surga itu mereka berada dalam surga dengan dalam surga dan kenikmatan. Jadi di surga seluruhnya adalah kenikmatan. Di surga tidak ada sesuatu pun yang tidak nikmat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Insan ayat 20, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua yang dilihat oleh penghuni surga adalah kenikmatan.
mau lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah, semuanya kenikmatan. Tidak seperti di dunia. Terkadang di dunia ini kita sering melihat atau membuat atau melihat sesuatu yang membuat kita sedih. Kadang juga membuat kita senang. Maka di surga tidak demikian. Segala yang dilihat kenikmatan, mendatangkan kesenangan. Tidak ada waktu yang dilalui kecuali kenikmatan. Fi jannatin wa na'im. Berada dalam surga dan dalam kenikmatan. Tenggelam dalam kenikmatan. Dan penghuni surga itu tidak tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah? Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu tidur? Maka Rasulullah SAW, Rasul menjawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la yanamun. Dan penduduk surga tidak tidur. Karena apa? Karena ketika penghuni surga tidur misalnya, maka akan mereka berhenti dari merasakan kenikmatan. Sehingga apa? Penghuni surga tidak tidur. Agar apa? Agar senantiasa merasakan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diberi fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan mereka juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Dan ini subhanallah sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sesungguhnya yang mereka raih. Yaitu mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan mereka dijauhkan dari apa yang mereka khawatirkan. Ya. Di dunia ini kita sering tidak bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kalaupun seandainya cita-cita itu tercapai, seseorang akan khawatir tentang apa yang ia capai itu akan hilang. Semisal contoh kecil saja, misalnya seorang bercita-cita untuk punya perusahaan, menjadi kaya raya. Setelah ia mendapatkannya, setelah ia berada di atasnya, dia mulai khawatir. Takut ekonomi berubah, takut dia bangkrut, takut dia jatuh miskin, sehingga dia sibuk dalam menjaga. Dan ini berbeda sekali ketika seorang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dicita-citakan ia dapatkan. Segala yang ia khawatirkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tersisa hanyalah kebahagiaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hal dalam ayat ini. Mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan dan mereka dijauhkan serta dilindungi dari azab neraka jahanam. Apa yang mereka lakukan? Mereka kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi penghuni surga, mereka akan makan dan minum. Makan dan minum dengan penuh kenikmatan. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang dikhawatirkan. Berbeda dengan dunia. Mau makan, ya, bebas. Ada yang takut kolesterol. Mau minum, yang macam-macam. Takut misalnya diabetes, takut penyakit dan lain-lain segalanya. Tetapi di surga, dia makan dan minum dengan sepuasnya. Tidak ada ketakutan akan sakit ini, sakit itu, dan segala macam. Dan di sini, kalau kita perhatikan, Allah menggunakan bima kuntum ta'malun. Dengan kata bima. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya ketika menyebutkan azab neraka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sambung ma. Ya. Tetapi ketika menyebutkan tentang nikmat surga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bima. Ini seperti di ayat ini atau di surat Al-Haqqah misalnya ayat 24 Allah sebutkan juga kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan pada makan minumlah dengan nikmat. Karena apa? Karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Apa perbedaannya? Bima aslaftum di ayat ini bima kuntum ta'malun. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa balasan-balasan surga.
Coba 2 rakaat sebelum fajar aja Rasulullah sebutkan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Balasan 2 rakaat sebelum subuh itu sebanding dengan balasan dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik daripada itu. Tentu ini menunjukkan bahwasanya balasan di akhirat itu jauh lebih besar dari apa? Dari amalan-amalan yang kita lakukan. Oleh karenanya, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga bukan karena amalan kita, tapi dengan perantaraan amalan kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah lah itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Kemudian ditanya, qalu wala anta? Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala an illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadli wa rahmah. Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan fadlnya, karunia-Nya dan rahmatnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah saja masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan perantaraan amalan-amalan yang beliau lakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadi amalan kita itu bukan tolak ukur seorang dimasukkan surga. Tapi rahmat Allah lah yang harus kita minta ketika kita beramal supaya kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin banyak amal soleh yang dilakukan, maka kesempatan mendapatkan rahmat Allah itu semakin dekat. Dan juga apa? Kualitas surga yang akan didapatkan itu semakin tinggi. Oleh karenanya, seorang tetap harus beramal. Ya. Jangan kemudian seperti orang-orang Nasrani, ya, yang mereka berangan-angan bisa masuk surga tapi tidak beramal. Quran surat Al-Baqarah mengajarkan kita ayat 111. Waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Maka untuk masuk surga seorang itu harus beramal. Harus dibuktikan keimanannya itu dengan amalan, bukan dengan angan-angan. Bukan dengan angan-angan. Jadi dia beramal sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan, ya, dengan amal-amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dia berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang akan mereka dapatkan penghuni surga itu? Mereka itu muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka itu dengan bidadari-bidadari yang cantik yang bermata jeli. Jadi muttaqiina itu bertelekan, yaitu posisi, ya, itu di mana seorang di antara berbaring dan duduk. Dan posisi ini biasanya itu digunakan atau dilakukan oleh para raja atau orang-orang yang sedang bersenang-senang, orang-orang yang tidak ada ketakutan pada dirinya, sedang menikmati sesuatu yang indah. Dan inilah penghuni surga. Mereka seolah-olah sebagai atau benar-benar menjadi raja. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dari ayat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, apabila engkau melihat keadaan di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Dan di antara tafsiran mulkan kabira, bahwasanya penghuni surga itu benar-benar memiliki kerajaan yang begitu luas. Kerajaan yang paling rendah bagi penghuni surga dikatakan bahwasanya itu seukuran 10 kali lipat luas langit itu. Masya Allah. Hanya kerajaan yang besar. Sini disebutkan muttaqiina
ala sururim masfufah. Sururim masfufah, tempat tidur yang diatur, bersap-sap, bersusun-susun. Hakikatnya kita tidak mengetahui, tapi begitulah kurang lebihnya untuk pendekatan kepada kita. Seolah-olah ini adalah tempat tidur untuk mereka bersantai. Di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 23, alal araiki yang durun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan, melihatnya. Artinya mereka bersandar, mereka juga memandang kenikmatan yang ada di dalam surga. Bukan itu saja, kalau lanjutkan wazawwajnahum, dan kami berikan mereka pasangan para bidadari. Ya. Zawj di sini ada yang mengatakan bahwasanya bukan berarti menikahkan, karena di surga tidak ada akad nikah. Akan tetapi zawj, ada yang menyebutkan seperti Al-Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya wazawwajnahum bihurun ain ay qarannahum bihinna. Itu maksudnya kami gandengkan dengan mereka. Adapun siapa hurun ain itu? Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan hurun ain adalah bidadari yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surga. Sebagaimana di Quran surat Al-Waqiah ayat 35, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami ciptakan mereka itu bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka itu perawan-perawan. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya hurun ain adalah ini umum. Sehingga termasuk di dalamnya adalah penghuni wanita-wanita yang ada di dunia yang masuk surga. Mereka akan dirubah menjadi hurun ain. Dan al-hur sendiri dari firman Allah hurun ain, hur itu adalah jamak dari al-haura. Ya. Ada beberapa pendapat yang menafsirkan tentang al-haura. Al-haura diartikan dengan sangat putih. Ya, bidadari atau wanita yang masuk surga akan menjadi putih. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal mar'ata min nisa'i ahli jannah. Sesungguhnya putih betisnya seorang wanita penghuni surga. Innal mar'ata min nisa'i ahli jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullatan hatta yura mukhu. Hatta yura mukhu. Sesungguhnya putih betisnya seorang wanita penghuni surga itu akan tampak kelihatan dari balik 70 kain sampai terlihat tulangnya yang jernih. Subhanallah. Luar biasa. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya al-haura diambil dari kata yahud yang artinya itu membuat orang itu takjub keheran. Al-Imam Qurtubi menyebutkan li'annahunna yaharu tarf bi husnihinna. Karena mereka bidadari itu membuat yang memandang mereka itu terheran-heran dengan kecantikan para bidadari. Rasulullah SAW menyebutkan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni. Bidadari-bidadari itu sum-sum tulang betisnya dapat kelihatan dari balik daging karena saking cantiknya. Bahkan beliau menyebutkan kabiduha mir'atuhu wa kabiduhu mir'atuha. Subhanallah. Hati sang bidadari merupakan cermin bagi sang lelaki. Dan hati sang lelaki juga cermin bagi sang bidadari. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa al-haura adalah syiddatu bayadil ain fi syiddati sawadiha. Yaitu mata yang sangat putih dalam bola mata atau pupil yang sangat hitam. Dan inilah pendapat beberapa ulama tentang al-hur. Dan mata ain adalah mata artinya adalah mata mereka yang tidak sipit, akan tetapi mata mereka itu lebar yang menunjukkan bahwasanya bidadari itu sangat cantik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf ya para ulama tentang bidadari surga dan wanita yang masuk surga. Nah, ini biasanya ditanyakan oleh para wanita. Mana yang lebih utama? Apakah bidadari surga atau wanita di dunia ini yang masuk surga? Ada yang mengatakan bahwasanya wanita dunia yang masuk surga itu lebih utama dan lebih mulia. Karena apa?
karena mereka beramal saleh ketika dulu. Dahulu di dunia mereka pernah bertasbih, pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya, bersabar dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka dibalas dengan keutamaan yang lebih utama daripada bidadari. Ada yang mengatakan sebaliknya, bahwa yang lebih utama adalah bidadari. Mereka membawakan dalil saat seorang mengerjakan sholat jenazah, ada doa yang menyebutkan wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya yang semula. Mereka mengatakan bahwasanya dalil ini menunjukkan bahwasanya bidadari lebih utama daripada wanita yang masuk surga. Akan tetapi kita bisa mengatakan bahwasanya doa tersebut tidak melazimkan ya bahwasanya bidadari itu lebih utama. Karena bisa jadi jika istri salah seorang masuk surga, maka istri tadi akan dijadikan lebih baik secara kualitas tubuh dan akhlak. Ya. Sebagaimana bahwasanya wanita yang masuk surga itu akan dirubah menjadi sangat cantik jelita. Subhanallah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan tentang keluarga daripada orang yang masuk surga, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Apa yang Allah akan lakukan terhadap mereka? Allah sebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mar'in bima kasaba rahim. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Ada beberapa tafsiran tentang ayat ini. Tafsiran yang pertama, bahwasanya ayat ini merupakan bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemulihan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Jadi ketika seorang telah masuk surga, akan tetapi ternyata anak-anaknya berada beberapa derajat surga di bawahnya, maka di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, bahwasanya mereka akan disetarakan derajatnya dengan yang lebih tinggi. Dan biasanya untuk mencapai kesetaraan derajat tersebut, orang tua mengorbankan sebagian amalnya untuk turun beberapa derajat agar anak bisa naik beberapa derajat sehingga bertemu pada derajat surga yang sama. Akan tapi tidak demikian caranya ya. Tidak perlu orang tua berkorban dengan amalnya agar anak bisa sama derajat surganya dengan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Akan tetapi anak-anak mereka lah yang akan dinaikkan tanpa mengurangi pahala orang tua mereka. Subhanallah. Luar biasa ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebagaimana orang tua bisa menaikkan derajat anak-anaknya, maka kebalikannya anak-anak juga bisa menaikkan derajat orang tua. Karena di sini dzurriyyah, dzurriyyah dalam bahasa Arab artinya bermakna anak-anak. Ya. Dan juga bisa bermakna orang tua. Di Quran Yasin ayat 21 Allah sebutkan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bahwa bagi mereka adalah bahwa kami angkut nenek moyang mereka yaitu Nabi Nuh dalam kapal yang penuh muatan. Di ayat ini Allah Subhanahu menyebutkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang merupakan nenek moyang kita dengan kata dzurriyyah. Oleh karena dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa bermakna orang tua dan bisa bermakna anak-anak. Oleh karenanya, hubungan antara anak dan orang tua itu bisa memberikan hubungan yang timbal balik. Kalau ternyata orang tuanya mendapat derajat yang tinggi di surga daripada anaknya, maka anaknya akan diangkat. Dan sebaliknya, jika seorang anak mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga, maka dia juga akan mengangkat orang tuanya yang apabila orang tuanya mendapatkan derajat yang lebih rendah.
Subhanallah. Jadi ini menjadi perhatian kita ya, tentang anak-anak kita untuk kita didik menjadi anak-anak yang saleh, dan itulah perbendaharaan kita eh, agar kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi apabila anak-anak kita saleh, apabila mereka menghafal Quran, apabila mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita masih belum mampu, tapi kita coba anak-anak kita untuk bisa mampu sehingga kita bisa eh, bersama dengan anak kita yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang lebih tinggi misalnya. Dan eh, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Ghafir ayat 8 Allah sebutkan Rabbana, ya Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Dan orang-orang yang saleh, masukkan mereka ke dalam surga Aden, dan orang-orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Sungguh engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ini sebuah harapan kita bersama ya, sehingga kita bisa masuk dan bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menanamkan akidah yang benar kepada mereka supaya mereka bisa bersama kita ketika kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Kemudian Allah lanjutkan, wa amdadnahum, kemudian kami beri mereka tambahan, bifaqihatin wa lahmi mimma yashtahun, dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Dan ini merupakan kenikmatan penghuni surga. Mereka mendapatkan makanan yang mereka inginkan dengan seketika. Jika mereka ingin makan daging unta misalnya, maka tidak perlu untanya datang sembelih dan segala macam, tapi untanya dagingnya langsung matang, langsung siap dimakan. Begitu juga buah-buahan. Apa yang mereka inginkan dihidangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat, yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dunia ini dari perintah-perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarang. Mereka juga akan mendapatkan minuman-minuman. Allah sebutkan bahwasanya yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah, dan tiada pula perbuatan yang dosa. Ya, mereka uh, mendapatkan cangkir-cangkir yang berisi khamr, yang berisi minuman yang tidak memabukkan. Tidak seperti khamr, tidak seperti alkohol yang di dunia yang memabukkan. Di sana tidak menabukkan. Dalam rangka bercanda dengan kawan yang ada di surga, mereka saling berebut cangkir yang berisi khamr. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang satu menuangkan khamr kepada yang lain sebagai bentuk dari mereka itu bersenang-senang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini merupakan dalil bahwasanya kata-kata yang keluar dari mulut penghuni surga adalah indah. Berbicara dengan bicara yang indah, bicara yang menyenangkan. Tidak seperti di dunia. Terkadang seorang berbicara dengan bicara yang menyenangkan, kadang juga menyedihkan. Dan itu tidak didapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang indah yang tidak menimbulkan dosa. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan mereka dikelilingi di sekitarnya itu dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu lu'lu'un maknun, mutiara yang tersimpan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini ghilman. Ghilman yaitu pelayan-pelayan muda yang melayani mereka.
pembantu-pembantu yang selalu siap untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Di Quran surat Al-Insan ayat 19, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mantsura." Apabila kamu lihat, kamu mengira mereka itu mutiara yang bertaburan. Saking banyaknya. Mereka anak-anak muda yang lebih yang cepat, yang bergerak dengan mudah ketika diperintah, dan tidak berlama-lama, tidak letoy. Dan jumlahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sangat indah. Jika dilihat mereka menyenangkan, putih bersih seperti mutiara. Lu'lu'an mantsura, mutiara yang bertaburan. Di ayat ini lu'lu'an lu'lu'u maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Subhanallah. Ya, luar biasa. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap pada sebagian yang lain, mereka saling bertanya-tanya, saling berhadap-hadapan, berbicara, bernostalgia tentang waktu-waktu ketika mereka dunia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membentuk lingkaran, ya, sebagaimana halaqah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di ayat ini mereka saling bertanya. Siapakah yang saling bertanya itu? Ada yang mengatakan bahwasanya mereka saling bertanya, penghuni surga itu penghuni surga yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan yang saling bertanya itu adalah antara anak dan ayahnya. Wallahu a'lam. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nah, ini penting bagi kita. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu ketika dunia, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, mereka itu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang membawa mereka kepada ketaatan. Mereka saling bertanya satu sama lain tentang hal apa yang menyebabkan mereka bisa masuk surga. Di ayat yang sebelumnya. Dan di ayat ini disebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang menjawab bahwa yang menyebabkan mereka masuk surga adalah rasa takut mereka yang mendorong takut itu kepada ketaatan yang mereka lakukan dari amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ini menjadi dalil tentang keutamaan seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut tatkala sedang berada di tengah-tengah keluarga mereka sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Takut dikala mereka sendirian sehingga takutnya itu membuat mereka menangis tatkala sendiri. Menangis berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menyebabkan mereka semakin dekat kepada penciptanya, kepada amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah perintahkan. Dan ini pentingnya rasa takut. Rasa takut yang membuat seseorang menjadi semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia memasukkan rasa takut ini kepada kenikmatan yang abadi ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruhnya dari jasadnya. Yang mana famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memberikan kami dari azab neraka. Di ayat ini disebutkan bahwasanya mereka menyadari bahwasanya karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena rasa takut. Tatkala mereka di dunia, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak mereka masuk surga dan berada di dalam surga bersama dengan mereka. Karena mereka mengajak anak-anak mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah kenikmatan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna min qablu nad'u innahu wal barru rahim. Kami di dunia, kami dahulu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Dan di antara sebab masuk surga yang Allah sebutkan adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk bisa dimasukkan dia dan anak-anaknya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memilih kita sekalian untuk memudahkan kita
dalam beramal, amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridhai, sehingga kita bisa dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk beramal dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.